Bayangkara ini kan memang disupport dan didukung oleh sponsor-sponsor yang memang nilainya lumayan gitu, tidak kecil gitu. Sehingga mungkin yang lain kesulitan, Bayangkara boleh dikatakan ya anteng-anteng saja. Di era modern saat ini, klub sepak bola tak lagi hanya mewakili daerah atau kota tertentu, namun bisa saja mewakili kelompok atau institusi tertentu seperti institusi pemerintahan. Seperti Bayangkara FC yang menjadi wajah bagi institusi kepolisian di sepak bola Indonesia, dan Adiaksa Farmel FC yang mewakili institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Kehadiran klub sepak bola yang mewakili institusi tertentu di kompetisi profesional telah berlangsung sejak lama. Indonesia bahkan terhitung telat dari negara lain dalam penerapannya, meskipun eksistensi mereka masih menuai pro kontra hingga sekarang. Di Asia Tenggara sendiri terdapat beberapa klub yang mewakili institusi kepolisian seperti Lion City Sailors di Singapura, PDRM FA di Malaysia, dan Royal Thai Army di Thailand. Bayangkara FC sebagai wajah dari Kepolisian Republik Indonesia di sepak bola mampu mencuri perhatian ketika berhasil meraih trofi Liga 1 pada tahun 2017 lalu. Namun saat ini Bayangkara FC harus merangkak dari Liga 2 untuk bisa tampil kembali di kasta tertinggi Liga Indonesia. Jadi, bagaimana awal mula klub ini bisa berdiri? Apakah ada perbedaan antara Bayangkara FC dengan klub Liga 1 Indonesia lainnya? Saya Rizal, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Sempat membuat kejutan di tahun 2017, Bayangkara FC mencetak sejarah baru sebagai klub profesional dari institusi pemerintahan yang mampu meraih gelar juara Liga Indonesia. Bayangkara FC yang menjadi perwakilan bagi institusi Polri di sepak bola Indonesia tentu berbeda dibanding dengan klub tradisional lain di Indonesia. Lantas, adakah perbedaan antara Bayangkara FC dengan klub profesional lain yang tidak dimiliki oleh institusi pemerintahan? Bayangkara FC itu berdiri dari tahun 2015. Jadi sebelum berdiri Bayangkara FC itu sejarahnya cukup panjang. Pertama diawali dari turnamen-turnamen dulu mulai dari Piala Sudirman, terus di Piala Sudirman itu ada namanya PS Polri. Situ selanjutnya dari PS Polri itu melanjutkan kembali setelah pemerintah ada kebijakan waktu itu agar TNI dan Polri ikut dalam memeriahkan atau menyemarakkan atau ada klub lah begitu. Nah itu ketika itu Polri juga ikut dalam liga waktu itu. Diawali dulu dari sebelum ada Liga 1 ada liga apa itu saya lupa namanya. Nah, di situ akhirnya Bayangkara itu ambillah klub itu kalau tidak salah namanya itu Surabaya United kalau nggak salah, saya ingat saya itu Surabaya United atau apa gitu. Nah itu akhirnya kalau tidak salah itu terjadilah apa namanya dua kepemilikan yang kita tidak tahu jalan ceritanya, dan salah satu diantaranya itu Bayangkara itu dinamakan dulu namanya Bayangkara Surabaya United, saya masih ingat itu. Nah, dari situlah kita ikut turnamen. Terus setelah itu, seingat saya itu, setelah itu kita ikut dalam liga ya, ikut dalam Liga 1. Dan pertama 2017 itu bisa liga berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah kita bisa mengawali liga bisa juara Liga 1 ketika itu. 2016, 2017 kita berlanjut. Tapi namanya sudah berubah ya, dari 2016 itu dari Bayangkara Surabaya United jadi Bayangkara FC. Jadi ketika itu juara itu sudah sudah
Bayangkara FC. Selayaknya klub profesional lainnya, Bayangkara FC mampu memberikan pelayanan terbaik untuk para pemainnya. Meski tergolong tim yang relatif baru di kancah sepak bola Indonesia, Bayangkara FC mampu memenuhi semua kebutuhan pemainnya mulai dari fasilitas latihan, bonus pemain, dan ketepatan dalam membayar gaji pemain. Bagaimana pengelolaan manajemen Bayangkara FC sebagai klub yang dimiliki institusi pemerintah? Apakah ada keuntungan tersendiri bagi klub yang dimiliki institusi pemerintahan? Kalau berkaitan dengan soal Bayangkara ini kan memang yang kita utamakan adalah dari sponsor. Jadi kalau bicara soal bagaimana kesulitan kita, ya, klub-klub yang ada di Republik ini, itu saya kira baik Liga 1, Liga 2 semuanya sama. Karena apa? Memang industrinya belum jalan seperti apa yang kita inginkan, sehingga tidak ada, ya saya belum melihat nih teman-teman bercerita mengelola klub yang ada di Republik ini itu untung itu belum, saya belum mendengar gitu. Yang ada semuanya mengeluh gitu. Nah dari situ tentu kan mungkin sebagian orang masih bertanya-tanya ini Bayangkara kok bisa bertahan gitu. Karena satu, Bayangkara ini kan memang disupport dan didukung itu oleh sponsor-sponsor yang memang nilainya lumayan gitu, tidak kecil gitu, sehingga mungkin yang lain kesulitan, Bayangkara boleh dikatakan ya anteng-anteng saja. Tetapi kalau bicara soal keuntungan memang belum. Tetapi kalau dari sponsor yang ada dipakai untuk menghidupi, ya itu pas-pasan gitu, seperti itu. Jujur saya tidak bisa menilai manajemen lain. Kalau di Bayangkara manajemen sangat luar biasa. Kita tidak ada masalah apapun, pemain di sini cuma harus pikir performa di lapangan. Kita tidak ada masalah gaji, masalah bonus, masalah fasilitas, kita tidak ada. Jadi saya sangat senang punya manajemen seperti itu. Kita semua pemain sangat senang dan kita selalu berterima kasih kepada manajemen yang jaga kita dengan baik. Jadi urusan kita cuma ada di lapangan. Kalau di tim lain saya nggak bisa komen karena saya jujur saya tidak tahu. Ya pada dasar sih mungkin sama aja lah ya. Karena kita bicara profesional ya. Pemain profesional, kita digaji, kita dapat kontrak, ya jadi kita tetap harus memberikan yang terbaik. Yang membedakan, ya nggak banyak lah bedanya. Karena ini klub polisi, saya polisi, ya mungkin semangat saya, rasa memiliki saya berlebih aja di sini. Ya yang jelas secara struktural sama, tetapi mungkin berbeda dalam bagaimana menjalani ini semua. Karena mungkin dengan di klub tradisional, misalnya klub daerah mempunyai basis supporter yang cukup fanatik, sedangkan di Bayangkara mungkin orang banyak yang mencintai tetapi tidak dari manapun, karena instansi kepolisian ada di seluruh bagian negara ini. Sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, institusi kepolisian Republik Indonesia mendukung untuk pengembangan prestasi di bidang olahraga bagi masyarakat dan anggota kepolisian, salah satunya melalui Bayangkara FC. Harapannya dengan adanya Bayangkara FC sebagai klub sepak bola lebih mendekatkan masyarakat dengan institusi kepolisian Republik Indonesia. Yang jelas kami juga dari instansi kepolisian juga mengawali bagaimana sepak bola menjadi hal yang dicintai masyarakat. Tentunya kami ingin juga dekat dengan masyarakat melalui sepak bola ini. Ya kami mengawali memang kami tinggal di Batu, terus kemudian berdinas juga di Batu. Bagaimana kami melalui sepak bola ingin mendekatkan diri dengan masyarakat, apalagi juga sebagai anggota Polri juga harus berkecimpung bersama masyarakat. Mungkin melalui sepak bola ini kami bisa berbuat hal positif bagi masyarakat. Iya betul, sampai sekarang ini memang instansi ya mempermudah bagi anggota-anggotanya yang berprestasi. Nggak cuma sepak bola aja, cabang-cabang lain ada juga, voli, terus menembak atau yang lain, terjun payung, atletik juga memberikan dispensasi lah buat mereka-mereka yang memang menggeluti olahraga. Jadi memperbolehkan untuk mereka bisa fokus di cabang olahraga tersebut. Namun karena bukan mewakili daerah atau kota tertentu, juga menjadi hambatan bagi Bayangkara FC, khususnya untuk menarik dukungan dari masyarakat. Meski pernah menjadi juara Liga 1 pada tahun 2017, klub ini belum mampu menarik atensi masyarakat untuk memberikan dukungan mereka sebagai supporter Bayangkara FC. Klub-klub dengan basis instansi pemerintah
pasti sulit untuk bisa mendapatkan supporter. Contohnya lah Bayangkara FC ya, yang notabene punya Kepolisian Negara Republik Indonesia ya. Walaupun kita juga harus melihat lebih jauh lagi apakah betul itu dimiliki oleh perusahaan itu dimiliki oleh Polri begitu ya. Kan sulit mencari supporter ya. Bagaimana mereka ketika bertanding penontonnya ya hanya sedikit begitu ya. Yang hadir ke stadion menyaksikan pertandingan itu yang memang hanya ingin menyaksikan pertandingan. Mereka hobi bola gitu kan, tidak melihat siapa klub yang bertanding begitu. Tapi kalau untuk supporternya, saya pikir perlu kerja keras ya untuk bisa menggait supporter menjadi pendukung mereka begitu ya. Kalaupun mereka punya, ya mungkin anggota-anggota dari instansi yang bersangkutan yang diajak untuk berbondong-bondong menyaksikan pertandingan ketika klub mereka tampil gitu. Tapi apakah kemudian supporter-supporter itu yang notabene adalah anggota-anggota dari instansi yang bersangkutan atau karyawan dari instansi yang bersangkutan itu semuanya hobi bola ya, belum tentu juga begitu. Artinya mereka datang mungkin atas instruksi, bukan karena kesadaran dia hobi sepak bola atau ingin mendukung penuh tim atau klub dari instansinya. Begini, Bayangkara itu kita tahu pasti akan kesulitan kalau kita kepingin mendapat simpati dari masyarakat. Kita tahu itu. Bayangkara itu sebenarnya yang kita utamakan itu adalah bagaimana punya prestasi. Ketika punya prestasi bagus, bermain bagus, secara otomatis walaupun tidak banyak, masyarakat pasti akan tertarik. Tertarik untuk melihat sepak bola loh ya, bukan tertarik karena militansi, bukan militansi. Tetapi kalau kita berpikir bahwa bagaimana sih supaya kita bisa menarik supporter, ya tentu kalau kaitannya dengan itu, satu, Bayangkara itu kan punyanya polisi, institusi. Secara otomatis kan siapapun yang merasa polisi dan keluarga besar polisi ya itu adalah bagian dari Bayangkara. Saat video ini diunggah, Bayangkara FC sedang berjuang untuk bisa mentas kembali di kasta sepak bola tertinggi Indonesia atau Liga 1. Di Liga 2 musim ini mereka mampu meraih 9 kemenangan, 6 seri dan hanya 1 kali kalah di putaran pertama dan memastikan diri lolos ke babak playoff promosi Liga 1 musim 2025-2026. Sedangkan di babak playoff promosi Liga 1, Bayangkara FC baru melakoni 1 laga dengan hasil 1 kemenangan, membuat mereka menduduki peringkat pertama di klasemen grup B. Ya itu yang paling sulit. Kalau orang sudah bicara, oh ini pasti menang, pasti lolos, pasti masuk Liga 1, di situ yang paling sulit. Tapi puji Tuhan kita pemain berpengalaman, kita pintar, bahwa tidak ada yang akan biarin kita masuk ke Liga 1, tidak ada yang tim yang biarin kita menang, kita harus ambil, kita harus kejar kemenangan. Jadi itu yang kita lakukan setiap pertandingan. Jadi kemarin kita nggak datang, oh kita Bayangkara, kita memang materi pemain semua Liga 1. Kita jalan-jalan, kita kejar, kita performa bagus, kita dari menit pertama kita main agresif, mau ambil 3 poin, tapi masih ada 5. Jadi sampai detik kita resmi lolos Liga 1, kita tidak akan berhenti. Ya sejauh ini kita sudah lolos ke 8 besar ya. Ya. Bukan berarti pemain atau pelatih kita harus besar kepala. Karena tim-tim yang lolos 8 besar ini tim-tim oke semua yang berada di grup kita ya. Ada Persela, Persijap Jepara, terus termasuk Cimahi, PSKC Cimahi juga tidak bisa dianggap remeh gitu loh. Nah itulah kekompakan tim dan kebersamaan tim dibantu pelatih dan manajer yang oke gitu loh. Dan pemain-pemain yang punya kualitas, saya rasa sih ya Bayangkara pantas. Harusnya bisa lolos musim ini ke Liga 1. Ya kalaupun mampu harusnya juara angkat piala di Liga 2 ini. Sebagai klub yang dimiliki instansi pemerintahan, Bayangkara mampu memberikan contoh manajemen yang baik, di mana mereka mampu memenuhi semua kebutuhan pemain, mulai dari fasilitas, bonus hingga gaji pemain. Tentu ini bisa dijadikan pelajaran bagi klub-klub tradisional di Indonesia yang masih bermasalah dengan fasilitas dan juga gaji pemain. Sejatinya, baik klub yang dimiliki institusi pemerintah maupun klub tradisional di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun dan menciptakan pemain berkualitas untuk timnas Indonesia. Dari Bayangkara FC kita dapat mengambil pelajaran. Meski tanpa adanya dukungan supporter yang besar, klub tetap mampu berdiri dan memberikan fasilitas terbaik bagi para pemainnya. Dan bahkan mampu meraih prestasi di kancah sepak bola nasional Indonesia. Saya Rizal, sampai jumpa di episode selanjutnya.